Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kegiatan interogasi kembali memakan korban. Kali ini Suri Intan yang tidak lain ipar dari Parit Wulung yang menjadi korbannya. Akankah ada korban lainnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Pagi itu, pagi ketiga dari berkuasanya kaum pemberontak, kelihatanlah dua orang berjalan kaki. Yang satu sudah tua dan terbungkuk-bungkuk, yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka mereka pun coreng-moreng dan rambut aut-autan. Dari keadaan kedua orang ini, sepintas lalu saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis. Dan setiap orang yang memapasi mereka tentu saja tak akan mau ambil peduli. Namun siapa nyana kalau kedua orang ini adalah dua orang penting yang tengah dicari oleh Parit Wulung dan pentolan-pentolan pemberontak lainnya. Yang tua adalah penasehat istana, yaitu Mangkubumi Mintra, sedang yang masih sangat muda tiada lain daripada Sultan Banten sendiri, yakni Hasanuddin. Sewaktu melentusnya pemberontakan, sewaktu istana sudah dikepung, dengan melalui jalan rahasia, kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri. Dan bukan keselamatan mereka saja yang penting, tapi keduanya juga berhasil menyelamatkan keris pusaka tumbal kerajaan, yaitu keris tumbal Wilayuda. Keris yang menjadi lambang dan ketentuan bahwa siapa pemiliknya, maka dialah pewaris sah dari takhta kerajaan Banten. Dan juga keris inilah yang pula dicari-cari oleh Parit Wulung bersama pemberontak-pemberontak lainnya. Masing-masing mereka sama membawa buntalan kecil. Sebenarnya, baik Mangkubumi Mintra maupun Sultan Hasanuddin adalah orang-orang yang berkepandaian silat dan kelas tinggi. Namun menghadapi sekian banyak pemberontak dan demi untuk menyelamatkan keris tumbal kerajaan, keduanya memutuskan dengan terpaksa dan berat hati untuk mengundurkan diri. Demikianlah dengan menyamar kedua orang itu meninggalkan kota raja. Matahari pagi masih belum sanggup memupuskan butiran-butiran embun di daun-daun. Namun panasnya terasa sudah memberikan kulit kedua orang itu. Mereka berhasil melewati pintu gerbang kota raja tanpa halangan sesuatu apapun, meski pintu gerbang itu dijaga ketat oleh 20 orang prajurit. Si orang tua Mangkubumi Mintra menarik napas lega, demikian juga Sultan. Namun penasehat tua ini kemudian berkata dengan perlahan, "Kita masih jauh dari selamat, Sultan. Cuma satu pesanku, bila terjadi apa-apa yang tak diingini, kau lekaslah menghindar dan lari ke tempat keluarganya Wirya Pranata di ujung kulon." Si pemuda anggukan kepala, namun pada parasnya kelihatan sekelumit rasa jengah yang memerahkan kedua pipinya yang kotor itu. Ini suatu pertanda bahwa ada sesuatu hubungan antara dia dengan keluarga Wirya Pranata di ujung kulon itu. Pemuda atau Sultan menghela napas lagi. "Mudah-mudahan saja kita bisa terus selamat, Bapak Mangkubumi," katanya. "Memang itulah yang kita harapkan. Semoga Tuhan melindungi kita." Mereka mendekati perbatasan kini. Di sepanjang perbatasan dijumpai prajurit yang mengawal semakin banyak. Keduanya diperiksa oleh beberapa prajurit. Bungkusan masing-masing digeledah. Untunglah Sultan Hasanuddin telah menyembunyikan keris tumbal Wilayuda di dalam lipatan pakaiannya yang dikenakannya saat itu. Dan kedua orang ini pun selamat pula dari pemeriksaan. Mereka bergegas menjauhi perbatasan. "Aman sekarang," kata Sultan Hasanuddin. Tapi
Baru saja dia habis berkata begitu, maka muncullah serombongan pasukan berkuda. Bagaimana kisah selanjutnya? Pelarian Mangkubumi Mintra dan Sultan Hasanuddin? Akankah mereka selamat atau sebaliknya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.